tanpa berkata apa-apa lagi, si tiga laki-laki yang baru masuk ini berlarilah ke arah kamar satunya lagi. Dan ketika mereka masuk, wah, di momen itulah Mike langsung mendengar. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku datang kembali dengan menemani kalian untuk membawakan satu kisah kriminal penghilangan nyawa yang terjadi di Filipina pada tahun 2002 lalu. Meskipun terjadi di Filipina, korban yang tewas dalam kasus ini adalah seorang laki-laki asal Inggris namanya Stephen Davis. Awalnya dia tuh datang ke negara itu untuk bekerja, hingga akhirnya dia ini jatuh cinta lah dan menikah dengan seorang gadis asal Filipina. Dan setelah menikah tentu harapannya kan dia ini bisa membangun keluarga yang harmonis lah gitu kan, harmonis bahagia lah ya kan. Tapi ternyata tanpa diduga-duga di sanalah Stephen justru kehilangan nyawanya dengan sangat tragis, Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, jadi Stephen Davis ini lahir pada tahun 1980 di kota Nottingham, Inggris dengan nama lengkap Stephen Alston Davis. Nah, Stephen ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dia punya 2 adik yang semuanya perempuan, dia sendiri laki-laki. Ibunya adalah seorang single mom namanya Margaret, sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia sejak Stephen berusia 14 tahun. Dan beberapa tahun setelah kematian ayahnya, ibunya ini menikah lagi lah dengan seorang laki-laki bernama Alan. Dan disitulah Stephen ini akhirnya bisa kembali memiliki figur seorang ayah dari si Om Alan ini. Nah, setelah tumbuh menjadi seorang laki-laki yang memang cerdas dan berbakat kali, semakin hari Stephen semakin menunjukkan kemahirannya di bidang komputer dan juga programming. Dan atas kemampuannya itu, pada usianya yang baru 21 tahun, dia sudah diterima bekerja sebagai teknisi komputer di salah satu perusahaan di kotanya di Nottingham itu, Nottingham, Inggris. Lalu setahun kemudian Stephen dapat tawaran kerja di Hong Kong. Masih di bidang komputer juga, tapi kali ini bayarannya sampai 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Ibunya dukung kali lah Stephen ini buat ngambil kesempatan itu kan. Stephen pun setuju juga. Dan akhirnya dia pun betulan mau merantau ke Hong Kong untuk ngambil pekerjaan itu. Dan selama bekerja di Hong Kong, Stephen banyak nih mencoba hal baru. Salah satunya adalah berlibur ke kota Angeles, namanya bukan Los Angeles, Angeles di Filipina. Dan FYI, kota Angeles ini memang terkenal sebagai kota untuk bersenang-senang lah gitu. Di sana ada banyak kali bar dan juga tempat prostitusi. Saat itu Stephen pun sempat dibuat kaget karena ada banyak kali wanita penghibur di sana. Termasuk salah satunya adalah seorang perempuan yang kelak akan mengubah hidupnya Stephen, yaitu perempuan bernama Evelyn. Nah, ini aku selipin lah ya informasi soal si Evelyn ini ya, kenapa dia bisa mengubah hidupnya si Stephen. Jadi si Evelyn ini adalah seorang gadis muda dari Pulau Samar, Filipina namanya. Nah, pulau tempatnya tinggal itu merupakan wilayah terpencil kali yang bahkan belum memiliki listrik dan juga air mengalir. Orang-orang yang tinggal di pulau sana berasal dari kalangan ekonomi yang sangat rendah, Begitu pula dengan Evelyn dan juga keluarganya. Dan untuk membantu perekonomian keluarga, pada saat itu Evelyn yang baru saja berusia 13 tahun memutuskan buat merantau ke kota Angeles tadi. Nah, di sana dia bekerja sebagai apa? Jadi wanita penghibur. Dan setelah bekerja di Angeles pun, kehidupan si Evelyn ini sangat-sangat berantakan. Selain dia bekerja sebagai wanita penghibur, dia ini juga sering menggunakan obat-obatan terlarang untuk bisa melampiaskan rasa jenuhnya lah kata dia. Bagi Evelyn dan juga kebanyakan wanita penghibur di sana, satu-satunya cara mereka supaya mereka bisa keluar dari pekerjaan haram itu adalah dengan menikah dengan seorang laki-laki kaya. Kedengarannya memang sedikit agak gimana gitu ya kan, tapi ya itu siapa sangka itulah yang memang kemudian terjadi sama si Evelyn. Dapat dia laki-laki kaya. Nah, itu aja lah sedikit soal si Evelyn. Nah, ini kita masuk lagi nih, balik lagi ke si Stephen. Nah, sejak Stephen bertemu dengan si Evelyn ini, seketika si Stephen ini pun langsung jatuh hati. Setelah beberapa kali ngedate, Stephen ini pun akhirnya menyerahkan uang sebesar 500 pound sterling atau sekitar 9,8 juta rupiah itulah kepada bosnya si Evelyn. Supaya apa? Supaya si Evelyn ini bisa membatalkan kontrak kerjanya sebagai wanita penghibur. Ada penaltinya lah, dibayar lah ini sama si Stephen. Supaya si Evelyn ini nggak kerja di tempat prostitusi itu lagi, Tindakan Stephen itu tentunya membuat Evelyn merasa hidupnya akhirnya terselamatkan ya kan. Tidak sulit bagi Evelyn untuk jatuh hati juga sama si Stephen ini. Selain karena Stephen ini sangat baik sama dia, Stephen juga tampan, dia lucu, seru diajak ngobrol, nyambung.
pintar pula. Dan yang paling penting apa? Stephen punya banyak uang, ya kan? Nah, terselamatkanlah hidupnya si Evelyn tuh. Beruntung kali lah dia diselamatkan sama si Stephen ceritanya. Dan tidak berselang lama kemudian, Stephen pun memperkenalkan Evelyn ke orang tuanya, si Margaret sama Alan, bapak tirinya tuh. Bahkan Stephen juga membiayai perjalanan Margaret sama Alan, orang tuanya, dari Inggris terbang ke Hong Kong cuman untuk bisa bertemu sama si Evelyn aja loh. Kan betul dihargai kali si Evelyn ini kan. Pertemuan pertamanya waktu itu terjadi pada tahun 1997, di mana waktu itu si Stephen ini sudah berusia 27 tahun, sedangkan si Evelyn masih 17 tahun. Jarak mereka 10 tahun memang, Dan dalam pertemuan pertama keluarga itu, Margaret pun, ibunya si Evelyn ini pun menilai si Evelyn ini adalah perempuan yang baik. Dia sopan dan juga dia ramah. Margaret pun akhirnya merestui hubungan mereka. Mama siapa nih? Mama si Stephen itu kan beruntung kali lah Evelyn ini, Dan singkat cerita, pada tahun 1997 itu juga, tahun yang sama, Evelyn dan si Stephen ini pun meresmikan hubungan mereka dalam ikatan suci pernikahan. Setelah menikah, Stephen dan Evelyn ini memutuskan untuk tinggal di Hong Kong. Karena apa? Stephen kan memang kerja di Hong Kong kan. Tapi sebelum mereka betul-betul menetap di Hong Kong, Stephen sama si Evelyn ini menyempatkan diri buat pergi honeymoon dulu. Dan mereka juga nggak cuma berdua, diajaknya lah orang tuanya si Stephen ini kan, Margaret sama Alan juga ikut nih honeymoon mereka. Di sana mereka merasa sangat-sangat bahagia karena bisa berlibur bersama juga, Tapi di tengah kebahagiaan itu, si ibu Margaret ini sebenarnya sudah melihat ada sesuatu yang janggal dari menantu barunya ini. Kenapa? Jadi pada saat itu si Margaret ini melihat si Stephen ini kan beberapa kali mencoba ngerangkul istrinya lah kan, coba ngerangkul si Evelyn. Tapi anehnya si Evelyn ini malah sering menghindar, kayak nggak mau gitu dia dirangkul sama si Stephen. Nah, menyadari kejanggalan itu, Margaret nanya lah ini ke Stephen. Dia kepo juga. Nak, kenapa Evelyn tuh menghindar terus setiap kali kamu deketin dia? Dia tuh sebenarnya cinta nggak sih sama kamu? Kata dia kayak gitu kan, kata si mamanya ke si Stephen. Hah, mama kok ngomongnya kayak gitu sih? Katanya. Iyalah, pastilah dia cinta sama aku. Kalau nggak, ngapain dia mau nikah sama aku? Dia juga akan menjadi ibu untuk anak-anakku nanti, kata si Stephen. Dan jawaban Stephen ini ternyata betul, Mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan saling menyayangi. Dan pada tahun 1999, 2 tahun kemudian, Evelyn pun melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Jessica. Terus 2 tahun kemudian di 2001 lahir lagi nih anak kedua mereka, laki-laki namanya Joshua. Satu Jessica, satu Joshua. Berarti kan itu kayak cuman perasaan si mama ini aja. Mereka saling jatuh cinta kok, 2 anak mereka malah nggak pernah terdengar ada masalah pakai gimana lah gitu ya kan. Tapi mamanya sempat kepikiran ada yang janggal sama si Margaret, cuman waktu itu aja, dah lah ya. Nah, setelah kelahiran si Joshua anak kedua ini, barulah mereka memutuskan untuk pindah ke Angeles, Filipina. Kotanya siapa? Kota si Evelyn sama si Stephen yang pertama kali mereka ketemu tuh. Di sana mereka pun menyewa rumah di kawasan perumahan elit. Kehidupan mereka makin sangat berkecukupan lagi, karena sebagai seorang teknisi komputer, setiap tahunnya waktu itu posisinya si Stephen di kantornya ini mampu menghasilkan uang sebesar 60.000 pound sterling atau lebih dari 1,1 miliar rupiah per tahun. Dengan penghasilannya segitu, si Stephen ini bisa memberi uang kepada si Evelyn setiap bulannya, katanya 1.000 pound sterling itu sekitar 19 juta rupiah lah, Dan selain memberikan uang bulanan yang sangat cukup besar buat si Evelyn, si Stephen ini juga melakukan banyak hal untuk membahagiakan istrinya. Salah satunya adalah dengan membuat si Evelyn ini tetap dekat dengan keluarga besar mereka. Oleh karena itulah si Stephen ini secara rutin membiayai orang tuanya si Evelyn untuk berkunjung ke rumah mereka di kota Angeles itu. Jadi setiap bulan atau setiap berapa bulan sekali lah diajak keluarga besarnya si Evelyn ini untuk datang ke rumah mereka. Dan begitu pula dengan dengan orang tuanya si Stephen, Margaret sama si Alan ini juga rutin menjenguk mereka setidaknya 1 kali dalam setahun. Gitulah, difasilitasi semua sama si Stephen nih. Nah, sampailah pada suatu hari ketika si Margaret dan Alan berkunjung nih ke rumah mereka. Pada saat itu si Margaret ini lagi-lagi merasa ada sesuatu yang janggal lagi, mama si Stephen ini. Kalian tahu apa? Margaret tanpa sengaja nengok si Evelyn menantunya ini diam-diam lagi teleponan sama chattingan dengan seseorang. Bahkan pada saat itu si Evelyn ini tampak macam ketawa-ketawa sendiri, macam malu-malu tersipu gitu loh, kenapa dia nih? Ada apa gitu? Agak aneh gitu kan. Nah, keanehan sifat Evelyn ini juga disadari sama ayahnya Stephen, si Alan. Hingga akhirnya Alan ini bilang lah ke Margaret, mama, kok aku curiga ya sama si Evelyn. Dia tuh lagi teleponan sama siapa sih selama si Stephen gak ada di rumah? Dia selingkuh gak, Maya? Kata si Alan. Pak, aku juga curiga lah, Pak. Tapi
Ya udahlah Pak, nanti kalau misalnya kita tanya ke Steven pula yang kesinggung. Mereka berusaha untuk menjaga perasaannya si Steven gitu, anak mereka, walaupun sebenarnya sudah punya kecurigaan kayak gitu. Tapi ternyata di sisi lain nih, orang yang mau dijaga hatinya ini si Steven ini ternyata juga sudah mulai curiga sama perilaku si istrinya ini, si Evelyn. Dan kecurigaannya itu semakin memuncak lagi ketika pada suatu hari si Steven ini lagi ngantar anaknya, si anak pertamanya si Jessica, anak pertamanya dia namanya si Jessica kan, untuk pergi berangkat ke sekolah barunya. Waktu nyampe di sekolah baru ini, kalian tahu apa? Di situ Steven dibuat terkejut karena mengetahui bahwa Jessica ternyata tidak terdaftar di sekolah itu. Ini anak saya mau berangkat sekolah. Oh, anak bapak siapa? Namanya nggak ada pak, namanya di sini gitu. Terkejutlah si Steven. Kan aku daftarin anak ini di sini. Dan padahal seharusnya si Evelyn itu ibunya nih dia yang dikasih wewenang untuk mendaftarkan si Jessica di sekolah baru ini, karena Steven sudah ngasih uang pendaftaran tuh ke si Evelyn. Biasa pendaftaran kan besar uangnya kan. Nah, dikasih sama si Steven. Ini kenapa anakku nggak didaftarin di sekolah ini? Nggak ada namanya. Dan selain itu Steven ini juga rutin memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sekolah barunya si Jessica ini. Nah, kalau misalnya Jessica nggak terdaftar sebagai murid di sana, terus uang yang selama ini kukasih sama dia tuh habis kemana gitu kan? Nah, disitulah akhirnya si Steven ini sadar bahwa uang-uang pemberiannya selama ini pasti hilang karena diambil sama si Evelyn istrinya. Nah, pertanyaannya kenapa Evelyn melakukan hal itu? Apa mungkin selama ini uang itu diam-diam diberikan oleh Evelyn untuk seseorang? Sempat curiga kayak gitu siapa si Steven. Ini udah aku kasih duitnya. Kemana duit tuh? Dikasihnya ke orang lain nggak ya gitu? Sebenarnya si Steven ini juga udah curiga, Wak. Nah, rumor tentang Evelyn yang selingkuh dari si Steven ini pun akhirnya menyebar nih Wak, pelan-pelan. Bahkan rumor itu juga sampai ke telinganya keluarga Evelyn, yaitu ke adik kandungnya si Evelyn namanya Gina. Dengar juga nih si Gina ini kan. Akhirnya suatu hari Gina ini pun memberanikan diri nanya langsung ke kakaknya ke si Evelyn kan. Kak, kau tahu nggak sih, aku dengar nih ada rumor yang nggak enak soal kau. Betul kau selingkuh sama si Steven, kata kayak gitu kan. Dengar pertanyaan adiknya, bisa kalian tebak si Evelyn ngomong apa? Evelyn santai Wak, dia ngomong kayak nih. Sebenarnya kakak belum lama ini lagi kenalan sama seseorang deh, namanya Arnold Adorai. Dia kerja jadi security di salah satu kantor kat sini. Memang iya kami lagi dekat. Itu katanya. Yang betul lah kak. Kok bisa kok malah dekat sama cowok lain, udah belaki lo kau? Iya bisa, macam mana lagi, kemarin juga aku baru kok beliin dia motor katanya. Jadi ternyata uang buat ngedaftar sekolah si Jessica dipakainya buat beliin motor baru selingkuhannya. Ih kak ngaco kau nih, ngapa kok kayak gitu? Pokoknya ditegur lah sama si Gina, nggak peduli si Evelyn. Betulan dia selingkuh ternyata Wak. Di sini aku nggak nemuin informasi apakah Gina yang memberitahu si Steven langsung tentang perselingkuhan si Evelyn ini. Tapi yang jelas sejak saat itu sikapnya si Steven pada si Evelyn udah mulai berubah Wak. Dimana setiap kali si Steven ini pulang kerja, Steven nggak langsung balik ke rumah. Dia justru pergi nih ke tempat-tempat hiburan malam tuh. Dan selain itu Steven yang awalnya sangat-sangat memanjakan Evelyn juga udah mulai tegas nih Wak. Si Steven bilang, aku tahu uang sekolahnya Jessica habis sekarang kamu harus ngembaliin uang itu ya Evelyn ya. Daripada kau cuman malas-malasan di rumah, lebih baik udahlah kau kerja kayak apa, kayak lanjut kuliah kayak kata dia gitu. Dijawab gitu sama si Evelyn, apa sih kau? Kenapa tiba-tiba kau suruh aku kerja sama kuliah? Nggak mau aku ya? Oh nggak mau kau? Ya sudah, kalau kau nggak mau nurut sama aku, udah lebih baik kita cerai aja. Digitukan sama si Steven Wak. Nah pada saat si Steven mengancam dia mau diceraikan ya, disitulah Evelyn agak, jangan dong, nggak kayak gitu juga. Terdiam dia. Tentu Evelyn nggak mau diceraikan Wak kan. Akhirnya perlahan-lahan Evelyn dan si Steven ini pun mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Dibaik-baikin lah si Steven. Si Steven ini pun luluh juga. Tapi ketika mereka sedang berusaha untuk rukun kembali nih disitulah sebuah peristiwa tragis yang tidak pernah terbayangkan ini pun terjadi. Masuk. Nah jadi ceritanya Wak, karena ada urusan pekerjaan nih, pada tanggal 18 Maret tahun 2002 si Steven ini menginap di apartemennya yang ada di kota Manila. Jadi selain dia punya rumah, dia juga punya aset lah apartemen. Dia punya kerjaan, nginaplah dia di apartemen itu. Dan pada saat itu Steven tuh nggak sendirian di sana Wak, dia bersama bisnis partnernya sekaligus juga sahabat baiknya yang bernama Mike Dunn. Mereka tidur di apartemen yang sama tapi kamar yang berbeda waktu itu. Lalu di tengah malam Wak, pada saat mereka berdua sudah terlelap, Mike ini, si kawannya ini tiba-tiba kebangun gegara dengar ada suara berisik. Nah pada saat Mike membuka kedua matanya, disitulah dia tengok ada 3 laki-laki asing menerobos masuk ke dalam kamarnya yang ada di apartemen itu sambil nodongin pistol ke arah dia. Salah satu dari laki-laki itu bilang gini, apa
kau yang namanya Stephen? Katanya kayak gitu. Dengan gemetar Mike bilang, bukan, aku bukan Stephen, aku Mike, kata dia kayak gitu. Mendengar jawaban Mike tanpa berkata apa-apa lagi, si 3 laki-laki yang baru masuk ini berlarilah ke arah kamar satunya lagi, which is itulah kamarnya si Stephen. Dan ketika mereka masuk, di momen itulah Mike langsung mendengar ada suara tembakan sebanyak 4 kali, dar. Siapa ditembak tuh? Stephen gak ditembak? Aduh, macam mana nih? Mau datang takut ketembak juga sih Mike, kan Mike diam aja tuh di dalam kamarnya. Dan setelah suara tembakan itu berhenti, Mike pun kemudian mendengar suara 3 laki-laki asing itu berlari kabur meninggalkan apartemennya si Stephen. Dan setelah mereka pergi, barulah itu dengan panik si Mike ini berjalan masuk ke dalam kamarnya si Stephen. Dan sesampai di sana Mike melihat Stephen sudah dalam kondisi bersimbah darah, betul ditembak si Stephen di situ. Mike segera langsung memeriksa denyut nadinya si Stephen, tapi sayangnya Mike sudah tidak merasakan apa-apa. Disitulah perasaan Mike seketika hancur lebur karena dia tidak percaya bahwa di malam itu Stephen, sahabat baiknya, sudah meninggal dunia dengan sangat tragis. Meninggal Stephen ditembak malam tua. Dengan cepat Mike pun langsung menghubungi pihak berwajib sehingga penyelidikan atas kasus kematian Stephen ini pun langsung dimulai. Dan selain itu tidak lupa juga Mike langsung hubungin si Margaret sama Alan, orang tuanya si Stephen ini kan, untuk memberitahu kabar duka ini. Apa nggak shock lah mereka di Inggris tuh kan, langsung lah terbang ke Filipina saat itu juga. Dan di sanalah mereka mengadakan acara pemakaman, waktu itu upacara kremasi buat si Stephen ya. Di hari ketika Stephen akan dikremasi, tentunya hati orang tua Stephen, si Margaret sama si Alan ini hancur lebur ya kan. Tapi di tengah duka yang sangat berat ini, untuk kesekian kalinya mereka menangkap lagi ada sesuatu yang janggal di situ. Dimana ketika mereka baru aja datang untuk melihat jasadnya si Stephen, entah kenapa waktu itu istrinya si Evelyn ini nggak beranjak dari tempat duduknya, nggak beranjak menemui kedua mertuanya ini, tidak, dia diam aja di situ. Ditengoknya aja kedua orang tuanya itu datang gitu loh. Kok nggak disamperin ya kita, nggak apalagi gitu Bahkan ya sepanjang hari itu ketika semua orang bersedih atas kematian Stephen, Alan, ayahnya Stephen, bersaksi bahwa dia tidak melihat Evelyn menangis sedikit pun. Nggak ada, si Evelyn tuh diam aja deh. Nah, melihat adanya kejanggalan itu, Margaret yang sudah merasa curiga dari awal akhirnya memutuskan untuk mencatat setiap gerak-gerik anehnya Evelyn. Dalam hatinya, kalau polisi butuhkan informasi untuk penyelidikan, udah pasti ku kasih semua segala kecurigaan aku terhadap si Evelyn, kata si Margaret. Tapi sayangnya penyelidikan polisi ternyata berjalan lambat waktu itu. Penyelidikan mereka ini tidak menunjukkan progres apa-apa, sehingga Margaret pun gak bisa berharap lebih sama mereka. Akhirnya si keluarga Margaret memutuskan untuk menyewa seorang detektif pribadi untuk langsung menginvestigasi kasus kematian Stephen. Lama kali gerak polisi sini, biarlah aku pakai detektif sendiri gitu. Dan dalam penyelidikan yang dilakukan sama si detektif yang disewa sama keluarga Margaret ini, detektif ini menemukan fakta bahwa beberapa hari di sekitar waktu kematiannya Stephen, ternyata ada 2 orang laki-laki yang secara rutin berkunjung ke rumahnya Evelyn. Dan ternyata 2 laki-laki itu siapa? Yang satu si Arnold. Ingat kalian si Arnold, selingkuh ada si Evelyn dan security itu. Dan yang kedua temannya Arnold, namanya Alexander. Berdua ini sering datang ke rumahnya si Evelyn ya. Akhirnya detektif ini pun bawalah informasi itu ke polisi dan tidak lama kemudian baru polisi bergerak nangkap 2 orang ini setelah dapat informasi dari detektif tuh. Nah, si Arnold sama si Alexander ini pun ditangkap ya kan. Nah, polisi juga waktu itu langsung mendatangkan Mike. Mike ini siapa? Masih ingat kalian temannya Stephen yang ada dalam apartemen tuh? Mike itu dipanggil untuk menjadi saksi karena memang pada saat itu kan Mike adalah satu-satunya orang yang langsung melihat si pelaku ini. Nah, setelah si Mike ini melihat 2 laki-laki itu, satu si Alexander, satu si Alejandro, bukan dong, Alexander sama si siapa? Alexander sama si Anthony. Anthony. Alexander sama Arnold, waktu dia nengok muka 2 orang ini depan muka dia, disitulah dengan yakin Mike bilang, betul Pak. Orang berdua ini Pak, 2 orang ini adalah laki-laki yang saya lihat pada malam kejadian, kata si Mike Don. Mike pun lalu secara spesifik menunjuk kepada si Arnold. Dia bilang, dia inilah, kau kan yang kemarin nodong muka aku kan, masih ingat kali aku muka kau. Si Arnold ini yang nodong dia pertama kali kau juga yang udah nembak si Stephen kan, gitu kan sama si Mike. Dan setelah mendengar kesaksian dari Mike, singkat cerita, akhirnya si Arnold sama si Alexander ini pun langsung ditahan di penjara ya kan. Dapat nih 2 orang. Nah, meskipun Arnold sama si Alexander ini di penjara, Margaret sama Alan belum sepenuhnya lega lah karena kan pada saat itu masih ada 1 pelaku lagi nih yang belum ketangkap. Kan laki-laki ada 3 orang tadi itu, 2 ada ketangkap, 1 nih belum nih. Siapa 1 nih? Laki-laki ini belum dapat nih yang 1 lagi kan. Dan selain itu masih sama si Margaret sama si Alan ini masih menyimpan kecurigaan terhadap menantunya si Evelyn. Hanya saja mereka nggak punya bukti apa-apa buat menyeret si Evelyn ya kan. Dan juga sebenarnya pada saat itu si Margaret sama Alan ini pengen tetap stay
stay di Filipina, Wak, sampai kasus kematian anaknya ini sudah tuntas lagi tuh diselidiki. Tapi karena masalah administrasi yang tidak memungkinkan mereka untuk berlama-lama stay di Filipina, akhirnya dengan terpaksa mereka pun balik lagi lah ke Inggris. Pada saat itu mereka kembali ke Inggris tidak hanya berdua, Wak. Margaret sama si Alan juga bawa serta abu jasadnya si Stephen yang sudah dikremasi tadi untuk dimakamkan di Inggris. Dan mereka juga sepakat untuk mengajak siapa? Cucu mereka, si Jessica sama si Joshua, diangkut juga ke Inggris sama mereka. Nggak mau mereka dia ini tinggal sama istrinya. Mereka mengajak kedua anaknya karena mereka itu takut Jessica sama si Joshua ini dalam bahaya jika berada di sampingnya Evelyn, orang yang sangat mereka curigai itu. Nah, dibawalah akhirnya Jessica sama Joshua. Sesampainya di Inggris, Wak, Margaret yang nggak diam aja dia. Selama bertahun-tahun kemudian dia masih terus melakukan investigasi atas kematian tragis yang menimpa sang anak. Dan siapa sangka, Wak, meskipun dilakukan dari jarak jauhnya dari Inggris, ternyata lewat investigasi yang dilakukan sama si Margaret inilah misteri yang melingkupi kasus kematian Stephen pun dapat terungkap. Dari Inggris bisa terungkap, apa kerja orang Filipina tuh. Selama 2 tahun sejak kematiannya Stephen, Wak, Margaret ini terus berusaha mencari saksi-saksi yang bisa memberinya petunjuk sekecil apapun atas kasus ini. Dan melihat usahanya Margaret yang pantang menyerah, seketika Gina, adiknya si Evelyn, terenyuh lah dia kan, aduh kasihan kali lah tante Margaret ini ya, kayak gitu kan. Pada saat itu Gina pun masih sering juga, Wak, berkomunikasi dengan Margaret melalui email. Lebih banyak lagi Gina yang perhatian sama Margaret ketimbang si Evelyn, Wak. Sampailah pada suatu ketika nih, Wak, ya, ada salah satu emailnya Gina yang berkata bahwa dia akan ikut serta membantu Margaret dalam mengungkap kasus ini. Bakal ku cari ini sampai tuntas siapa yang bunuh abang ipar aku gitu kan. Lalu tanpa diduga-duga, Wak, ternyata petunjuk kunci atas kasus kematian Stephen akhirnya datang dari mana? Dari keluarganya si Gina sendiri. Petunjuk kuncinya ya, tepatnya dari Evelyn Nadia, bukan suaminya Gina, Robin namanya. Nah, kok bisa sampai ke Robin aja? Nah, ini makanya kalian dengar. Jadi ceritanya, setelah kematiannya si Stephen, entah kenapa nih Gina merasa si Robin ini selalu menghindar. Setiap kali polisi datang ingin menginterogasinya, dia kan wajar interogasi keluarga semua kan. Ini Robin ini kayak nggak mau, orang si Gina juga diinterogasi, orang tuanya juga diinterogasi, beberapa keluarga juga diinterogasi, nggak apa-apa. Tapi Robin ini kayak selalu menghindar setiap kali ada polisi mau interogasi. Robin ini bahkan sempat beberapa kali pergi dari rumahnya tanpa izin, Wak. Gina yang diam-diam curiga juga lah sama si suaminya itu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari si Robin. Kok nggak enak gerak-gerik suami aku nih. Dan ketika si Gina mengetahui di mana keberadaan si Robin, disitulah Gina memutuskan buat lapor ke polisi langsung, Wak, ya kan. Dan dengan cepat polisi pun langsung menangkap si Robin. Dia bilang, Pak, tangkap aja lah, Pak, cobalah Bapak interogasi dia, ini nggak enak perasaan saya. Di situ polisi langsung nih didesaknya si Robin untuk menyampaikan apa yang dia tahu tentang kematian Stephen. Udah, kamu kasih tahu apa yang kamu tahu tentang kematian Stephen. Awalnya si Robin ini nggak bisa aja. Awalnya si Robin ini masih ngelak juga, Wah, saya nggak tahu apa-apa, Pak, saya nggak tahu, Pak, katanya. Udahlah, kami udah tahu kok semuanya, mending kau yang ngomong langsung. Dipancing-pancing lah terus sama polisi kan. Sampai akhirnya ketika dia sudah semakin terdesak, disitulah Wak Robin bilang, oke Pak, saya ngaku. Saya adalah orang yang kalian cari. Selain Arnold dan Alexander, saya orang ketiga yang ikut masuk ke apartemennya Stephen pada malam itu, Pak. Itu kata si Robin, ada ipar yang gak ada kena-mengena dari awal kita sebutkan. Dia juga salah satu pelakunya, tau kalian? Dengar kesaksian itu polisi bilang, oh kok jadi ikut terlibat juga ya? Kenapa kok tegang melakukan itu? Stephen tuh kakak iparmu loh. Robin sempat terdiam bentar waktu ditanya kayak gitu, hingga akhirnya dia pun mengatakan sesuatu yang membuat semua orang shock, Wak. Robin bilang, Bapak, awalnya saya nggak tahu apa-apa ya, tapi malam itu tiba-tiba Evelyn, kakak ipar saya, menjemput saya dan mengajak saya masuk ke dalam mobil. Hah? Evelyn? Istrinya Stephen? Kata si polisi. Iya, Pak. Iya, istrinya si Stephen. Waktu itu dia bawa saya ke dalam mobil dan di mobil itu ternyata sudah ada Arnold sama si Alexander, Pak. Habis itu kami langsung berangkat tuh menuju ke Manila. Saat saya sampai di sana, saya baru tahu kalau yang kami tuju ternyata adalah apartemennya si Stephen. Di situ Evelyn memberikan kunci apartemennya ke Arnold, ya. Dan ketika kami sudah masuk ke apartemen, Evelyn nunggu kami di mobil, Pak, sampai kami selesai eksekusi si Stephen. Evelyn ikut kalian rupanya.
Rupanya ikut Pak, kata si Rob, ikut dia Wak. Terus apa alasan si Evelyn ini ngabisin nyawa suaminya sendiri ha? Ya kalau itu saya nggak tahu Pak. Tapi saya pernah dengar memang si Evelyn ini bilang katanya kalau si Stephen itu meninggal dunia, dia akan mendapatkan banyak uang arisan pula, uang warisan. Stephen kan milioner Pak. Tapi entahlah Pak ya, bisa juga karena memang si Stephen pengen sama kekasihnya sama si Arnold. Tapi yang jelas Pak, memang saya adalah orang yang ketiga itu, dan itulah yang terjadi di malam itu. Kata siapa? Kata si Robin. Nah, berkat kesaksian dari si Robin, akhirnya terungkaplah bahwa Evelyn, istrinya ini ikut terlibat dalam kasus ini. Akhirnya pada Februari tahun 2004, polisi pun langsung bergerak menangkap si Evelyn dan menyeretnya langsung masuk ke dalam pengadilan. Selama persidangan itu berlangsung, Evelyn selalu mengelak dan berkata bahwa saya tidak terlibat apa-apa dalam kematian suami saya, Pak. Malam itu tuh saya lagi tidur di rumah saya kok. Mana mungkin saya ikut bersama mereka ke Manila, Pak. Nggak mungkin. Apalagi sampai menghabisi nyawa suami saya. Saya tuh cinta kali sama si Stephen, Pak. Stephen ini adalah laki-laki terbaik dalam hidup saya. Dia udah dia sudah merubah hidup saya. Masa saya tegang? Pokoknya itulah Wak, kata ya. Dengar ucapan Evelyn, salah seorang saksi yang juga merupakan tetangganya Evelyn bilang, alah bohong deh Pak. Hari itu saya melihat dia pagi-pagi buta baru balik ke rumah. Jelas sekali kalau dia tuh baru aja berpergian jauh. Jadi kalau misalnya Evelyn bilang malam itu dia lagi tidur di rumah, saya pastikan itu bohong, kata tetangganya. Untung ada saksi itu. Nah, selain kesaksian dari tetangganya Wak, kesaksian Robin, si suaminya Gina, si laki-laki ketiga ini yang disampaikan ke polisi sebelumnya, juga semakin memberatkan dakwaan terhadap Evelyn Wak. Kenapa? Karena kalian ingat nggak, di dalam kesaksiannya Robin bilang kalau Evelyn sendirilah yang ngasih kunci apartemennya si Stephen itu ke Arnold, ya kan. Hal itu diperkuat dengan fakta bahwa satu-satunya orang yang menyimpan kunci apartemen selain si Stephen adalah bininya si Evelyn. Jadi memang benar pasti Evelyn lah yang memberikan kunci itu ke Arnold, iya kan? Dan tuh akhirnya dengan semua bukti-bukti dan saksi yang ada, pada bulan November 2004 secara resmi hakim pun memutuskan bahwa Evelyn dinyatakan bersalah atas kasus kematiannya si Stephen. Dan atas kesalahannya itu Evelyn pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dua pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya, si Arnold pacarnya sama si Alexander, pacarnya si Arnold pula, kawannya si Arnold ini juga dijatuhi penjara seumur hidup. Sedangkan Robin, suaminya Gina, dibebaskan dia karena dia tidak terlibat dalam merencanakan kejahatan ini lah gitu katanya. Dia kan cuma dijebak, dibawa, udahnya tanpa sengaja terlibat lah kayak gitu. Dan selain itu Robin ini juga mendapatkan keringanan karena berkat kesaksian dialah kasus ini dapat terungkap gitu. Kasihan Stephen ya. Oke Wak, jadi itu tadi kasus kriminal tentang tindakan penghilangan nyawa yang menimpa Stephen Davis. Dari kasus ini kita tahu betul kalau ternyata orang-orang yang tak tahu berterima kasih itu betulan ada ya. Evelyn loh berasal dari keluarga yang ekonominya rendah. Dia terpaksa merantau, dia bekerja menjadi wanita menghibur. Lalu tiba-tiba datang nih Stephen yang sangat baik hati, nggak ada mojokin dia, nerima si Evelyn ini apa adanya, nerima semua masa lalu Evelyn, dirangkul semua keluarganya. Stephen mencukupi segala kebutuhannya. Bahkan FYI nih Wak ya, Stephen ini juga rutin ngirim uang ke orang tuanya Evelyn. Uangnya nggak dikit Wak. Berkat si Stephen, orang tuanya Evelyn ini bisa merenovasi rumah mereka jadi satu-satunya rumah yang dibangun dengan batu bata di dekat kampungnya. Tahu kalian? Sebaik itu si Stephen ngasih pun nggak dikit-dikit. Kalian tahu kampung dia yang apa tadi tuh, apa nama pulau tadi tuh? Kan itu kampung ekonomi menengah ke bawah kali kan. Cuma dia aja lah yang difasilitasi sama si Stephen. Jadi rumah paling bagus dekat kampungnya tuh. Ini si Evelyn yang malah selingkuh, dan dia pula juga sudah merencanakan kematian Stephen. Kesal nggak? Gimana menurut kalian dengan kasus ini Wak? Tulislah semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah Wak ya. Semoga Stephen tenang di sisi Tuhan serta anak-anaknya dan juga keluarga diberikan ketabahan, dan juga semoga Evelyn bertobat lah atas kesalahannya, amin. Dah ya. Oke, Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.